Hai Sobat KCS 2020, berjumpa lagi dengan saya Samsudin selaku si acara. Kali ini Sobat akan kami ajak jalan-jalan ke salah satu departemen yang ada di SMK PGRI 3 Malang. Hari ini ya, karena tadi saya sampaikan departemen yang sangat luar biasa di sini adalah departemen mesin. Apa sih yang dilaksanakan di departemen mesin itu dan siapa penanggung jawabnya? Nah, ini pada beliau ini ada orang ganteng ini. Sobat KCS 2020-2021. Ketemu dengan saya, Pak Erwin Julianto, sebagai Kepala Bidang Mesin dan Bisnis Daring Pemasaran. Akan saya perkenalkan apa itu bisnis daring dan pemasaran. Ayo ikut saya. Sahabat KCS, ini mungkin kedengarannya agak aneh. Ini satu-satunya jurusan yang non teknik yang berada di SMK PGRI 3 Malang. Di permesinan itu ada 3 program keahlian, yaitu pemasaran, permesinan, dan kurang satu lagi yaitu bisnis daring dan pemasaran. Nah, ini yang agak aneh karena ini adalah non teknik. Kalau yang tadi pengelasan dan permesinan adalah teknik, yang ini bisnis daring dan pemasaran adalah non teknik. Tapi jangan khawatir ya, nanti di bisnis daring pemesinan ada banyak. Oke? Apa kabar? Nah, ini Ketemu lagi dengan saya. Kamera ke sini. Ini siapa sih sebenarnya? Oh, Bu, agak sini dong, Bu. Siap. Nah, Bu, di sini kan jenengan kepala lab ya, kepala lab BDP. BDP, Nah, apa sih, bisnis Bu? daring dan pemasaran. Nah, apa Bu yang dipelajari sebenarnya? Anak-anak biar mantep dong, kasihan yang jurusan BDP nanti biar ada bayangan, dan di sini nanti biar mantep. Gimana Bu? Untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran itu dibagi menjadi 2, ada kelas reguler, kemudian yang kedua ada Alfamart kelas. Untuk yang Alfamart kelas ini kita bekerja sama dengan sumber PT Alvaria Trijaya TBK. Jadi lulusannya untuk yang Alfamart kelas ini nanti lulus bisa langsung bekerja di Alfamart. Untuk yang reguler itu nanti kita akan memberi ilmu terkait dengan pemasaran. Nah, bagaimana menjalankan bisnis secara daring, pelajari ilmu secara daring, bisnis online. Apalagi di pandemi seperti ini, saya rasa adalah waktu atau saat yang tepat untuk anak-anak itu belajar berbisnis secara online melalui marketplace yang ada. Nah, siapa yang nanti pengajarnya? Pengajarnya pastinya ada di jurusan BDP, yaitu guru-guru yang sudah terlatih dan terampil untuk menjadikan anak-anak itu untuk menjadi seorang bisnis dan entrepreneur seperti itu. Bu, kita juga bingung ini. Ini kita berada di banyak jajan-jajan. Ini apa sih Bu? Berada di snack. Ini apa sih Bu sebenarnya yang ada di sini? Oke, ini sebenarnya Apa adalah kaitannya dengan BDP tadi Bu? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa BDP ini dibagi menjadi 2 kelas, ada yang Alfamart kelas, itu kelas bisnisnya ya Pak ya. Ini sebenarnya buat praktek anak-anak. Oh, ini praktek loh ya. Anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu bisa belajar semuanya terkait dengan standar operasional prosedur Alfamart itu seperti apa. Pokoknya pengelolaan toko. Misalkan nanti dia lulus tidak bekerja di Alfamart, anak-anak yang jurusan Alfamart kelas ini bisa membuka toko Alfamart sendiri. Karena di sini di SMK PGRI 3 sudah diajarkan bagaimana mengelola toko sesuai dengan standar operasional prosedur Alfamart. Di lab ini nanti anak-anak melakukan praktek nyata, ya, masuk praktek nyata. Jadi bagaimana melayani konsumen, ya, kemudian bagaimana melakukan administrasi baju penjualan, kemudian bagaimana menata produk, kan gitu ya. Jadi sesuai, nah, langsung nyata apa yang dipelajari di teori nanti langsung dipraktekkan. Jadi langsung ketemu dengan penggunaan. Oke Sobat, sekarang gini, kebetulan ada kabinnya, ada kabinnya. Oke, ini kan masa-masa ini Pak, ini kayaknya jurusannya sangat cocok ya. Kira-kira ke depan ini apa yang mau dilakukan untuk anak-anak Pak? Oke, untuk pembelajaran daringnya nanti anak-anak tetap mendapatkan materi-materi dasar, terutama untuk yang kelas 10 barusan masuk di ini Pak ya, di SMK PGRI 3. Berarti kita nanti akan memberikan materi dasar dulu, baru nanti kita arahkan bagaimana menyiapkan mereka untuk membuat suatu produk yang siap dijualkan ke pasar. Setelah itu kita nanti arahkan bagaimana memasarkan
melalui marketplace yang ada. Tapi kalau misalkan pemula itu nanti kita masih menggunakan yang dasar aja, misalkan masih menggunakan WhatsApp atau memasarkan dengan IG seperti itu. Untuk promosinya, untuk bagaimana dia diajar juga ya Pak ya, bagaimana menawarkan produknya, karena anak-anak yang baru bisa masuk itu kan masih belum, ilmunya masih belum ada. Jadi perlu kita bekali nanti kita ajari bagaimana menawarkan produk, presentasikan produknya atau istilahnya mengvlog produknya seperti apa, tapi yang ringan-ringan aja dulu. Oke, ya kan? Ada tahapannya kan ya? Oke, ada tahapannya kan? Berarti Anda nggak perlu khawatir. Ya, mesti nanti akan dituntun oleh pengajar-pengajar. Iya. Ya, di mana di pembelajaran itu Bu? Kita berada di atas. Ayo ke atas dulu yuk. Halo, Sobat KCS 2020. Ini tempat apa sih Pak? Nah, kami ini adalah labnya pembelajaran. Oh, lab pembelajaran. Business Center. Di Business Center itu mempraktekkan apa yang kita pelajari di kuliah. Seperti contohnya ada display, ya, display. Tapi juga akan disampaikan ada. Oh, ini pada labnya ternyata Kita ya ketemu Bu. lagi. Ya, gimana Bu? Untuk lab pembelajaran untuk jurusan Alfamart Class itu nanti selama 6 bulan ya, nanti belajarnya di sini belajar teori seperti yang sudah saya ceritakan di awal, dan di Business Center Alfamart. Nah, di sini untuk jurusan Alfamart itu langsung ketemu langsung dengan guru pengajarnya. Mereka diajari secara teori, kemudian mempraktekkan, baru mengaplikasikan di Business Center seperti itu. Kan? Mulai Jadi dari- alurnya sudah agak jelas Iya, ya, sudah sudah ketemu. mulai dari kafe, kemudian display produk, penataan produk itu sudah diajarkan semua. Jadi anak-anak nanti siap langsung catering ataupun mengelola toko di Business Center. Oke. Nah, itu tadi jangan ngiler ya, tadi sudah banyak ini hanya display saja. Oke, ini tadi masih lab 1. Ternyata jangan khawatir anak-anak. Jadi kita itu masih ada satu lab lagi yang labnya BDP Bu ya. Oke, kita ke sana. Yuk ke sana. Ya. Jadi ini adalah lab BDP khususnya di bisnis online ya Bu ya. Iya. Bisnis online, mempelajari tentang bisnis online. Jadi nanti diajari cara membuat web, cara membuat aplikasi seperti ya marketplace yang lainnya. Jadi di masa COVID semacam ini, bisnis online sekarang sudah sangat luar biasa. Sangat dibutuhkan, Pak. Sangat dibutuhkan. Sangat Jadi berarti- ketika kita tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, tapi kita bisa memesan barang melalui bisnis online. Berarti jurusan BDP ini sangat relevan dengan Sangat relevan. zaman sekarang atau bahkan Sangat sampai prospek. zaman Sangat prospek. sangat prospek loh ya. Wah, luar Sangat biasa. prospek. Ketika lulus nanti mereka bisa langsung mengaplikasikan ilmunya dari ilmu yang dia dapatkan di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Betul kan? Berarti Anda tidak salah pilih. Ya nanti anak-anak untuk jurusan BDP jangan khawatir, tadi kan untuk BDP ini kan lebih ke regulernya ya Pak ya. Kalau tadi ada Alfamart Class yang mempelajari standar operasional prosedur Alfamart Class, kalau untuk jurusan BDP nanti lebih diarahkan bagaimana mereka mempelajari ilmu-ilmu marketing dengan atau secara bisnis online, secara online. Nah nanti di sini mulai dari membuat merek dengan aplikasi, kemudian membuat memasarkan, kemudian bagaimana mempromosikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada, itu nanti semuanya diajari di sini. Jangan khawatir, ketika lulus nanti mereka bisa mengaplikasikan ilmunya dan siap menjadi seorang entrepreneur dan businessman atau businesswoman yang hebat dan siap bersaing. Halo sahabat-sahabat KCS 2020. Kita harus tetap semangat masa-masa pandemi COVID semacam ini. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang. Apapun yang akan terjadi harus kita atasi dengan semangat dan kedisiplinan. Seperti sukses by disiplinnya SMK Negeri Malang. Yang kepala labnya gimana Bu untuk jurusan BDP Bu? Tolong Bu dipesankan Bu. Untuk jurusan BDP jangan ragu lagi dengan pilihan kalian, karena pilihan kalian itu sudah tepat.
Kita siap mengawal kalian untuk menjadi seorang yang berprestasi dan lulus siap bekerja. Asalkan kalian tetap menerapkan kedisiplinan yang pasti akan menjadi seorang yang sukses dan disiplin. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan adalah menjadi ilmu yang barokah, manfaat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Aku minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK PGRI 3 Jaya luar biasa. Hai Sobat KCS 2020, perkenalkan saya Deni Wulandari. Saya salah satu tim pengajar dari Bisnis Daring dan Pemasaran. Kali ini saya akan memberitahukan kalian prestasi apa yang bisa diraih di Bisnis Daring dan Pemasaran. Salah satu yang pernah saya bimbing yaitu lomba bidang marketing, di mana pada waktu tahun 2013 itu kita mendapatkan kesempatan juara 2 tingkat Jawa Timur. Selain itu, selama saya mengajar di sini, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yaitu Strata 2 S2 yang saya tempuh di Universitas Negeri. Nah, pada tahun 2012 saya mendapatkan kesempatan kembali untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri yaitu di Thailand untuk belajar tentang bisnis daring dan pemasaran. Terima kasih. Halo Sobat KCS SMK PGRI 3, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Gunawan Adi Prastio. Saya pengajar bisnis dan pemasaran. Materi yang saya ajarkan tentang bisnis online. Prestasi saya menjadi pembimbing lomba kewirausahaan tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2018. Oke, sahabat KCS, apa ya sebenarnya yang akan dipelajari di mesin itu kalau berada di bengkel? Karena kita berada di bengkel pengelasan, ya ini bengkel pengelasan. Alat-alat yang kita punyai, alat-alat yang ada di sini di bengkel ini sudah sesuai dengan standar industri. Yang namanya adalah permesinan, mesin las SMAW, ada GMAW, ada GTAW, ini ada GMAW, kemudian itu ada SMAW. Mesin-mesin ini sudah banyak dan banyak sekali dibutuhkan di industri. Jadi industri penguasanya pun banyak menggunakan alat-alat ini. Jadi jangan khawatir, nanti kamu akan diajari sesuai dengan standar industri. Sehingga begitu lulus, kalian akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi anak-anak Pak sebenarnya apa yang diajari setelah tahu alat-alat ini, bagaimana Pak proses pembelajarannya Pak? Anak-anak harus bagaimana dulu atau bagaimana biar anak-anak jelas Pak untuk pembelajarannya Pak bagaimana? Di awal nanti akan diajari tentang dasar-dasarnya dulu, apa itu pengelasan, kemudian nanti akan disebutkan nanti apa itu las SMAW, ya, diajari SMAW itu apa, termasuk di dalam alatnya itu, di dalam mesinnya itu diajari ini isinya apa saja, fungsinya apa saja, tombol-tombolnya. Nah, setelah itu diajari cara menggunakan, pertama itu cara penyalaan dulu, setelah itu cara penyambungan. Nah, penyambungan atau joint plate nanti diajari cara menyambung plat yang tebal ya, bukan plat yang tipis, plat yang tebal yang banyak digunakan untuk pembangunan konstruksi kapal maupun konstruksi baja-baja yang lainnya, diantaranya jembatan dan seterusnya. Kemudian diajari tingkatan berikutnya yang lebih tinggi lagi yaitu las GMAW. Nah, las GMAW beda dengan las SMAW. Nanti akan lebih jauh lagi dikupas ketika nanti sudah pembelajaran akan diajari bagaimana las GMAW. Yang jelas GMAW itu juga mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan SMAW. Kemudian setelah itu diajari lagi las GTAW. Las GTAW itu adalah bisa menyambung beberapa plat tipis semacam apa itu stainless, kemudian aluminium. Nah, nanti bisa untuk melas yang tipis-tipis seperti itu. Jadi kalau kepengen nanti membuat apa itu knalpot sendiri misalkan, bisa menggunakan las GTAW atau las Arbon. Nah, kita tertarik tuh ada besi yang sangat tebal ini Pak. Ini bagaimana Pak ini? Pak Sigit mungkin bisa Pak Sigit yang akan jelaskan mana ini Pak? Alur ceritanya gimana ini? lab di sini Mbak ya. Jadi jurusan pengelasan yang kita miliki ini merupakan satu-satunya jurusan yang ada di Kota Malang. Ya. Satu-satunya Pak? Ya, satunya di Kota Malang ini. Pengelasan
pengelasan yang kita miliki ini adalah pengelasan konstruksi. Artinya bahwa proses pengelasannya itu menggunakan plat yang tebal, 1 cm atau 10 mm. Tapi sebelumnya kita telah memiliki kelas industri dengan PT Palindo, sehingga standarisasinya yaitu pengelasan tentang konstruksi. Nah, pengelasan tentang konstruksi ini mensyaratkan bahwa yang akan disambung itu plat-plat yang tebal. Contohnya konstruksi kapal. Nah, persyarat ini kita penuhi dengan apa? Dengan ya kita harus memiliki sarana dan prasarana itu. Jadi saya sebagai kepala bengkel memanajemen kebutuhan. Tadi kurikulumnya yang bikin Pak Erwin memberikan kurikulum kita. Dari kurikulum saya breakdown kebutuhannya apa untuk memenuhi kurikulum tersebut. Nah, dari kebutuhan itu maka akan muncul kebutuhan bahan. Nah, sehingga saya akan membeli bahan ini tentunya sesuai kriteria potensi yang disyaratkan. Nah, kemudian saya serahkan ke Pak Erwin kembali bahannya untuk dikelola oleh guru masing-masing. Oke, berarti tadi konstruksi Pak yang jelas ya Pak ya. Kalau pagar-pagar lewat berarti Pak ya, sangat bisa nggak berarti Pak ya? Jadi analoginya kalau yang sulit bisa, insya Allah yang tuh kan anak-anak, jadi sobat KCS, masalah-masalah pagar-pagar biasa lewat, kita sudah membelajarinya luar biasa dan satu-satunya di Kota Malang. Ayo Pak, mana lagi Pak? Apalagi Pak yang dipraktekkan Pak? Kira-kira las gimana Pak? Sudah cukup atau ada lagi yang perlu? Ada tambahan sedikit. Oh, ada tambahan. Ada tambahan. Jadi apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, kalau yang sulit seperti ini itu bisa dilakukan, apalagi yang membuat pagar, ya, membuat tralis, membuat kanopi, desain interior eksterior, itu bisa semuanya. Apakah itu nanti akan diajarkan? Akan diajarkan. Pengen tahu? Bisa lihat nanti di Teaching Factory-nya SMK PGRI Malang. Di situ akan banyak membuat produk-produk, diantaranya adalah dari pengelasan. Oke, sahabat KCS, tadi kita sudah mengulas banyak tentang masalah di teknik kelas, ya. Mesin itu kan ternyata ada yang namanya pemesinan Pak ya, ada pemesinan. Nah, kita sekarang berada di bengkel pemesinan. Nah, saya yakin Anda penasaran kan apa yang dipelajari di pemesinan itu? Pada dasarnya pemesinan dibagi dua Pak. Ya, dibagi dua. Konvensional ini sama basicnya komputer atau otomatis. Ya. Nah, ini kita sedang berada di bengkel konvensional. Konvensional. Nah, saya katakan satu persatu. Di antaranya ini adalah mesin bobot. Ini adalah mesin bobot. Fungsinya adalah untuk mengurangi sebuah besi, ya, mengurangi sebuah besi menjadi sebuah bentuk. Nanti akan ditunjukkan hasilnya Pak ya. Hasilnya ada. Kemudian ini namanya mesin press. Mesin press. Nah, fungsinya untuk meratakan, ya, untuk membentuk baik itu ekor maupun alur, ya, alur dari sebuah besi. Jadi ini pun prosesnya dibentuk alur semacam ini itu dengan menggunakan mesin press. Jadi tinggal kita nanti bisa besinya. Kemudian ada yang namanya bore press. Nah, ini sahabat bor press ya. Hampir sama sebenarnya dengan mesin press tadi, cuma ini bore press, ini space-nya lebih kecil, lebih sederhana daripada mesin press semacam itu. Nah, hasil-hasilnya nanti akan ditunjukkan oleh Pak Sigit. Kemudian berikutnya ini juga bore press. Kemudian ini alat pengasah, ya, alat pengasah pisau bore press. Kecil Pak ya, press, kecil ya. tapi ini gimana Pak fungsinya? Nanti Pak? kalau pengen mengasah, bukan pengasah secara manual, tinggal dimasukkan saja, tapi kita atur sudutnya, kemiringannya, nanti keluar sudah tajam kembali semacam itu. Ya, jadi mesin-mesin tadi itu nanti akan mengolah siswa, membuat siswa terampil. Nah, kebetulan keterampilan yang dimiliki siswa untuk menggunakan mesin-mesin ini, menguasai mesin ini alhamdulillah untuk standar kita kompeten Pak. Nah, bukti kompeten itu bahwa kita mempunyai teaching factory. Nah, itu. Jadi teaching factory itu salah satu bukti bahwa kompetensi anak-anak itu mencapai standar industri. Apa yang dilakukan? Bahwa ternyata dalam teaching factory ini kita menerima order yang mengerjakan siswa. Nah, ternyata dari berbagai order itu ternyata standar ukuran yang dibuat oleh siswa itu memenuhi syarat.
sesuai dengan standar perusahaan. Jadi Oke. seperti tadi yang diceritakan sampaikan oleh Pak Erwin, mesin hibrid ini adalah mengolah, membentuk benda, material, komponen atau spare part yang bentuknya silindris. Nah, salah satunya kita pernah kerjasama dengan CV Agung Hidrolik, di mana CV Agung Hidrolik ini adalah perusahaan pembuat molen, mesin molen, bukan mesin molen dimakan, tapi mesin molen penggiling semen. Dari berbagai part atau komponen di mesin itu kita yang membuat. Ya, kita melalui siswa tentunya. Nah, sehingga siswa selain mendapat materi, keterampilan, kompetensi, siswa juga mendapat pendapatan dari hasil daripada pembuat itu. Sehingga klop antara keterampilan dan finansialnya. Oke, Pak sebentar Pak, biar anak-anak kan baru ini. Jadi apa sih sebenarnya bahasa gampangnya Teaching Factory tadi Pak? Coba dong secara gampang gitu Ya, Pak. Teaching Factory itu anak-anak adalah sebuah sistem di mana proses pembelajaran yang kita lakukan di SMK PGR 3 ini adalah standar industri, memadukan antara teori dan finansial. Jadi anak-anak latihan kompetensi sesuai bidangnya, tapi juga anak-anak melatih berbisnis, berwirausaha, sehingga nanti lulusannya nggak hanya kerja di industri, tapi anak-anak selain terampil dia bisa berwirausaha, menghitung bagaimana rugi labanya, terus bagaimana mencari pasarnya. Nah, itu dipelajari di Teaching Factory, sehingga mengkolaborasi antaranya kemampuan skill, standar kompetensi dasar yang dimiliki dengan bisnis usaha dan wirausaha. Kita padukan itu sekilas mengenai Tuh Teaching Factory. kan sobat, jadi Anda kalau nanti setelah keluar dari SMK PGR 3 Malang, ini karena kita berbicara di Departemen Mesin, berarti Anda di perusahaan sudah tidak diragukan lagi ternyata. Pak, tadi kita penasaran, kita sudah menunjukkan alat semuanya, mana sih hasilnya setelah anak-anak bekerja tadi? Nah, ini merupakan salah satu hasil karena hampir semua personal terbesar itu kita ada di bengkel yang satunya. Nah, ini merupakan salah satu Apa ini Pak? Bisa engsel dijelaskan, ya, Pak? engsel itu artinya ada dua, engsel lanangan dan engsel wedoan istilahnya. Ya, ada apa-apa Pak. Jadi engsel ini adalah alat yang digunakan untuk menyambung dua konstruksi, sehingga dua konstruksi ini tetap tersambung tapi bisa bergerak secara bebas. Jadi misalnya di pintu itu kan tetap tersambung, tapi pintu bisa terbuka tertutup. Itu dibantu oleh adanya engsel. Jadi engsel ini adalah sebuah komponen atau spare part yang menyambung dua konstruksi, tapi konstruksinya bisa bergerak secara bebas. Nah, ini standarnya industri. Karyanya apa ya? Karyanya siapa tadi nih Pak? Siswa. Karyanya siswa. Tentunya dibimbing oleh guru. Jadi di sini kita melakukan sistem ISO, standarisasi, pengukuran itu adalah merupakan dasar kerja yang utama. Dengan pengukuran itu, maka si anak atau peserta didik tahu apakah ini belum, apakah ini sesuai ukuran, ataukah ini salah. Nah, maka syarat pertama, peserta didik harus mengetahui membaca alat ukur. Di sini kita menggunakan jangka sorong. Oke, bentar Pak ya. Pak ke sini dulu kamera. Lah ini. Pak tadi ada pembelajaran apa Pak Kabit? Ada pembelajaran yang konvensional sama apa Pak? Otomatis. Nah, ini yang di konvensional Pak ya. Ya, kita belum ke konvensional. otomatis ya. Belum ke otomatis. Mari anak-anak pun kita ke otomatis. Kayak apa sih pembelajaran di sana? Oke, sahabat KCS, saya yakin masih tetap sehat kan kabarnya. Saya yakin Anda sangat luar biasa. Oke, jangan bosan-bosan dengan kami karena saya sendiri juga penasaran. Tadi di sana dijelaskan di bengkel mesin ada bengkel yang konvensional dan ada otomasi. Kita sekarang berada di lab ataupun bengkel otomasi. Kenapa disebut otomasi? Karena nanti mesinnya ini bekerja secara otomatis berdasarkan program yang kita buat. Jadi sebelum ke sini sebenarnya nanti kalian akan diajari cara membuat programnya di lab sebelah sana, lab komputer ya. Karena dari program di sana itu nanti akan dibawa ke sini. Pada dasarnya ini sama dengan alatnya, yang sama dengan yang tadi di Konvensional. Nah, tapi ada bobot konvensional, ini bobot CNC.
Apa itu CNC? Komputer numeric control. Jadi nanti program itu akan kita masukkan di sini, masukkan nanti mesinnya akan berjalan sendiri sesuai dengan program atau gambar yang sudah dirancang tadi. Setelah selesai programnya, maka mesin akan berhenti dan nanti hasil kerja kita akan bisa lihat. Kita punya dua mesin full CNC, kemudian ada sebenarnya dua mesin, yaitu mesin milling. Kalau tadi di konvensional disebut mesin press, kalau di sini namanya milling, CNC milling. Sebenarnya sama, cuman ini berdasarkan program. Jadi seperti yang terlihat ini ada programnya, begitu dimasukkan programnya, nanti mesinnya akan bekerja sendiri sampai menghasilkan alat. Kemudian ada lagi satu alat namanya CNC router. Nah, ini CNC router. Nah, CNC router ini bisa membuat ukir, bisa membuat grafir dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah ini. Nah, ini adalah produk kita. Kita membuat sebuah ukir ya, sebuah ukir. Ini untuk lafaz. Ini hasilnya Pak Hasilnya, ya? Ini hasilnya. hasilnya. Prosesnya gimana Pak? Prosesnya Pak? Prosesnya sama, kita merancang dulu dari sana, merancang, kemudian Ini, Pak, ya? kita masukkan di sini programnya. Kita masukkan di sini, setelah itu nanti kita enter, mesin akan berjalan sendiri sesuai dengan program yang kita masukkan. Ini rencana awal membuat namanya masing-masing. Nah, Namanya masing-masing. ini jadi sahabat KCS, ini nanti kita tidak langsung membuat kayak gini dong tentunya. Jadi kita ada latihan buat nama dulu. Ini wah ini yang otomatis ternyata luar biasa. Itu bisa jelaskan Pak, anak-anak karyanya apa itu Pak? Ini sebenarnya logo. Bisa nanti membuat logo kayak logonya apa itu mobil atau logonya apa gitu ya, semacam Toyota, kemudian apa itu buat logonya. Bahannya nanti bisa menyesuaikan apakah dari akrilik, apakah dari plat, ataukah dari apa itu namanya kayu. Tinggal tergantung misalnya tanya apa. Wah sangat luar biasa, saya kira sangat jelas sekali sahabat KCS. Jadi Anda di departemen mesin ini adalah Anda tidak perlu ragu tadi, bahkan Pak ada kaitannya yang katanya alumninya ada yang ke Jepang Pak, gimana Pak? Oh iya, banyak sekali. Jadi alumni kita baik itu pengelasan maupun permesinan itu sudah banyak yang diterima kerja di Jepang. Ya. Jadi jangan khawatir, standarnya sudah standar internasional. Jadi intinya kalau ingin berhasil ke Jepang itu diawali dari kalian sendiri. Harus disiplin, kemudian memang harus bekerja keras, terus istilahnya itu belajar keras juga. Karena memang di Jepang itu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau bekerja keras dan belajar keras. Oke, nah sobat berarti lulusannya tidak cuma diterima di Indonesia loh ya, sampai internasional. Hebat sekali sobat. Jadi Anda tidak salah memilih apa jurusan